Salam sejahtera untukmu, wahai jiwa yang sedang mencari makna. Semoga kedatanganmu ke video ini bukan sekadar kebetulan, melainkan pertanda bahwa hatimu sedang dipanggil oleh sesuatu yang lebih dalam. Sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata, namun terasa hangat. Jauh di dalam nuranimu, tarik napas perlahan. Lepaskan segala beban yang tak perlu, tenangkan batinmu sejenak dari hiruk-pikuk dunia. Karena di ruang ini, kita tidak bicara soal dunia yang gemerlap, tapi tentang jiwa, tentang perjalanan sunyi yang tak semua orang mengerti, tapi mungkin justru itu yang sedang engkau jalani. Hari ini aku tidak datang sebagai guru. Bab 1. Mereka tidak terdengar tapi dirasakan. Dalam kehidupan ini, ada jiwa-jiwa yang tak banyak bicara, tak haus pengakuan, dan tak pernah memaksa dunia untuk memahami mereka. Mereka hadir bagai angin lembut yang tak terlihat, namun meninggalkan kesejukan di hati siapapun yang disentuhnya. Mereka tidak berdiri di tengah keramaian, tidak berkoar di atas panggung, tidak mengejar sorotan. Tapi entah bagaimana, kehadiran mereka meninggalkan bekas, bukan di kepala, tapi di jiwa. Mereka tidak diingat karena prestasi yang dielu-elukan, tapi karena getar batin yang mereka bangkitkan di dalam hati orang lain. Ada kedalaman yang tak bisa dijelaskan, hanya bisa dirasakan. Jiwa-jiwa ini tidak mencari tempat di hati manusia, karena mereka tahu tempat mereka ada dalam kehendak takdir. Mereka memahami bahwa hidup bukan perlombaan popularitas, tapi perjalanan menapaki makna. Dalam kesunyian langkahnya, mereka menyentuh dunia tanpa pernah berniat mengubahnya dengan paksa. Mereka tahu perubahan yang sejati dimulai dari dalam, dari getar hati yang tulus, dari niat yang bersih, dari kebaikan yang tak dipublikasikan. Mereka seperti akar pohon yang tersembunyi, menopang kehidupan, tapi jarang disadari keberadaannya. Seringkali mereka dianggap biasa saja, tak menarik di mata dunia, bahkan kadang disalahpahami, tapi mereka tak terganggu, karena mereka tak hidup untuk dinilai oleh mata yang hanya melihat permukaan. Mereka berjalan dalam cahaya sunyi yang hanya bisa ditangkap oleh mata hati. Ketika orang lain sibuk menjadi terlihat, mereka justru sibuk menjadi benar. Ketika yang lain mengejar pengakuan, mereka memilih ketenangan. Dan dari sanalah kekuatan mereka lahir, dari tidak butuhnya mereka pada pengakuan itu sendiri. Mereka adalah jiwa-jiwa yang mampu mencintai tanpa perlu memiliki, memberi tanpa berharap balas, hadir tanpa menguasai. Dunia tak selalu adil pada mereka, dan itu bukan masalah. Karena mereka tahu, ketidakadilan adalah bagian dari ujian untuk melihat apakah mereka tetap berjalan dalam terang meski dunia menutup semua lampu. Jiwa terpilih tidak memerlukan panggung, karena panggung mereka adalah kehidupan itu sendiri. Setiap pertemuan, setiap luka, setiap kesempatan untuk menghidupkan nilai-nilai yang tak terlihat oleh mata kebanyakan. Dan pada akhirnya mereka akan dikenali. Bukan oleh banyak orang, tapi oleh mereka yang juga terbangun dari tidur panjang dunia. Mereka yang mulai melihat bahwa kebenaran tidak selalu datang dengan suara keras, bahwa kekuatan tidak selalu bersuara. Di saat dunia kelelahan mencari sosok panutan, jiwa-jiwa ini tetap berdiri, bukan untuk menjadi pemimpin, tapi untuk menjadi teladan. Tanpa nama besar, tanpa lambang kehormatan, tanpa selebrasi, hanya langkah yang tulus dan hati yang menyala. Bab 2. Takdir tak pernah keliru memilih. Kadang kita bertanya dalam gelap, mengapa aku? Mengapa harus aku yang merasakan sakit ini? Mengapa jalanku selalu berbeda? Tapi pertanyaan itu tak selalu butuh jawaban. Karena takdir tidak bekerja untuk menjelaskan, ia bekerja untuk membentuk. Dan jiwa-jiwa terpilih selalu dibentuk dalam diam, diuji dalam sunyi, dan dituntun dalam jalan yang tak dimengerti oleh banyak orang. Mereka tidak dipilih karena paling kuat atau paling pintar, tapi karena mereka bersedia menjadi ruang tempat semesta menitipkan pelajaran yang tak semua orang sanggup menanggungnya. Kita hidup dalam dunia yang penuh penilaian cepat, namun takdir berjalan lambat, sabar dan tepat. Ia tidak pernah memilih secara sembarangan. Ia memilih berdasarkan kedalaman jiwa, bukan kilau di permukaan. Jiwa yang telah runtuh dan bangkit berkali-kali,
namun tetap memilih untuk tidak membenci. Jiwa yang tak lari dari luka, tapi menyambutnya sebagai bagian dari pertumbuhan. Jiwa seperti inilah yang pelan-pelan ditempa, dibentuk, dan dimurnikan, hingga suatu hari, tanpa sadar, ia menjadi cahaya bagi sekitar. Bukan karena ingin, tapi karena memang dibutuhkan. Mereka yang dipilih seringkali harus berjalan dalam ketidakpastian, tapi justru dari situ mereka belajar percaya. Percaya bahwa meski tak tahu kemana, asal mereka tetap berjalan, mereka akan sampai. Mereka tak memerlukan peta, hanya keyakinan. Tak memerlukan sorakan, hanya keheningan yang menguatkan. Dan dalam proses itulah jiwa mereka mengeras, bukan menjadi batu, tapi menjadi berlian. Sebab hanya tekanan yang dapat mengubah karbon menjadi cahaya yang paling murni. Satu hal yang membedakan mereka, mereka tidak menyerah meski tidak dipahami. Mereka tidak memaksa dunia mengerti jalan hidupnya. Karena mereka sadar, sebagian takdir hanya bisa dipahami dengan mata batin, bukan dengan logika. Mereka tidak menginginkan semua orang berjalan bersama mereka. Cukup yang ditakdirkan, karena mereka tahu, semakin jauh berjalan, semakin sedikit yang bisa ikut. Dan itu bukan karena mereka tinggi, tapi karena mereka diarahkan untuk sesuatu yang lebih dalam. Takdir tidak mencari kesempurnaan, ia mencari keikhlasan. Ia tak menunggu kesiapan sempurna. Ia justru hadir untuk menciptakan kesiapan. Maka ketika hidup terasa terlalu berat, terlalu sunyi, terlalu tak dimengerti, mungkin itu bukan hukuman, tapi panggilan. Mungkin engkau sedang dipilih. Dan mereka yang dipilih bukan untuk menjadi hebat di mata manusia, tapi untuk menjadi utuh di mata semesta. Bab 3. Kesendirian adalah sekolah para terpilih. Di balik segala tawa yang terlihat, ada jiwa-jiwa yang menyimpan kesendirian begitu dalam. Bukan karena mereka tidak ingin ditemani, tetapi karena tak semua perjalanan bisa dimengerti bersama. Jiwa-jiwa terpilih nyaris selalu dipisahkan dari keramaian, bukan untuk dihukum, tapi untuk disiapkan. Kesendirian bagi mereka bukan akhir, tapi awal. Awal dari sebuah perjumpaan paling sunyi, namun paling jujur, pertemuan dengan diri sendiri. Dan dari situ mereka perlahan mengenal suara hatinya, mengenal luka-lukanya, dan mengenal kekuatan yang tak disadari selama ini tersembunyi di balik diam. Kesendirian adalah ruang suci. Di sanalah mereka menemukan kebenaran, bukan yang diajarkan oleh orang lain, tapi yang digali dari dalam. Mereka mulai menyadari bahwa selama ini banyak hal hanya topeng, dan bahwa dunia seringkali lebih menyukai penampilan daripada kedalaman. Maka mereka mundur, bukan untuk menyerah tapi untuk menata. Bukan untuk menghindari dunia, tapi untuk belajar berdiri di dalamnya tanpa kehilangan arah. Kesendirian mengajarkan mereka membedakan mana suara ego dan mana suara jiwa. Mana kebutuhan sejati dan mana sekadar kebisingan luar. Dan saat mereka mulai nyaman dengan keheningan, sesuatu yang luar biasa terjadi. Mereka menjadi damai. Bukan karena semua masalah selesai, tapi karena mereka tidak lagi menggantungkan jawabannya dari luar. Mereka belajar menjadi sahabat bagi dirinya sendiri. Mereka belajar menangis tanpa merasa lemah. Mereka belajar memeluk kekecewaan tanpa membenci siapapun. Dan di titik itu, mereka menjadi pribadi yang langka, yang tidak menggantungkan kebahagiaan pada validasi siapapun. Mereka tumbuh bukan untuk menyenangkan, tapi untuk menjadi utuh. Kesendirian juga melatih mereka untuk melepaskan. Melepaskan orang-orang yang tak lagi sejalan, melepaskan masa lalu yang tak bisa diubah, melepaskan bayangan yang dulu mereka kira adalah takdir. Dan ternyata dalam kehilangan itulah mereka menemukan ruang yang lebih luas. Ruang untuk mengenal siapa sebenarnya diri mereka, dan siapa yang benar-benar layak berjalan bersama mereka. Kesendirian tidak membuat mereka rapuh. Justru di sanalah tulang punggung mereka mengeras, bukan karena ingin melawan, tapi karena ingin tetap tegak dengan cara yang lembut. Dan ketika waktunya tiba, mereka akan kembali. Bukan sebagai orang yang haus perhatian, tapi sebagai jiwa yang telah pulang kepada dirinya sendiri. Mereka tidak akan mencari tempat untuk diterima, karena mereka telah menerima dirinya apa adanya. Dunia mungkin tidak berubah, tapi mereka telah berubah. Dan perubahan sejati selalu dimulai dari kesendirian yang tidak ditolak, tetapi direngkuh sepenuh hati. Bab 4.
Luka yang tidak menghancurkan tapi membentuk. Tidak ada jiwa terpilih yang berjalan tanpa luka. Mereka bukan manusia yang kebal rasa sakit, tapi manusia yang menjadikan rasa sakit sebagai pintu untuk bertumbuh. Setiap air mata yang jatuh bukan tanda kelemahan, tapi bukti bahwa hati mereka masih hidup, masih peduli, masih mampu mencintai meski berulang kali dilukai. Dunia mungkin melihat luka sebagai sesuatu yang harus disembunyikan, tapi jiwa terpilih tahu luka adalah bagian dari perjalanan. Tanpa luka tidak ada kedalaman, tanpa rasa sakit tidak ada transformasi. Mereka pernah percaya pada orang yang salah, pernah menggantungkan harapan pada tangan yang kemudian melepaskan, pernah menyerahkan hati hanya untuk melihatnya diremukkan tanpa ampun. Tapi alih-alih menjadi pahit, mereka memilih menjadi lebih dalam. Mereka tidak membiarkan luka membuat mereka membenci, justru menjadikannya sebagai jalan untuk memahami lebih banyak sisi kehidupan. Mereka tahu semakin dalam luka, semakin luas ruang untuk kasih, dan semakin mereka belajar menerima sakit, semakin mereka mampu menyembuhkan bukan hanya diri sendiri, tapi orang lain juga. Setiap kali mereka jatuh, mereka tidak bertanya, "Kenapa aku?" Tapi apa yang bisa aku pelajari dari ini? Jiwa-jiwa seperti ini tidak hidup untuk menjadi sempurna, tapi untuk menjadi bijaksana. Dan kebijaksanaan sejati lahir bukan dari hal-hal yang mudah, tapi dari rasa kecewa yang terus mereka peluk tanpa menjadi korban. Dari pengkhianatan yang tidak mereka balas dengan dendam. Dari kehilangan yang tidak membuat mereka menyerah mencintai kehidupan. Luka mereka bukan beban, tapi bahan bakar. Dalam diam, mereka memperbaiki diri. Mereka tidak membalas orang yang menyakiti. Tidak berteriak minta dipahami. Mereka tahu waktu akan menjelaskan segalanya. Dan di saat dunia sibuk menyalahkan, mereka diam-diam menyembuhkan. Ketegaran mereka tidak selalu tampak di luar, tapi terasa oleh mereka yang cukup peka. Jiwa seperti ini adalah obat yang berjalan. Kemanapun mereka pergi, mereka membawa damai. Dan itu semua lahir dari luka yang tidak mereka sembunyikan, tapi mereka ubah menjadi kekuatan. Karena pada akhirnya, luka bukan untuk menghancurkan, ia hadir untuk membentuk. Jiwa terpilih tahu, hidup bukan tentang menghindari rasa sakit, tapi tentang memilih siapa kita setelah melewatinya. Dan mereka memilih menjadi pelita, bukan bara. Memilih menjadi pelindung, bukan perusak. Memilih mencintai lebih dalam, bukan membenci lebih luas. Itulah keindahan mereka, terbentuk dari luka, tapi tidak didefinisikan olehnya. Bab 5. Kekuatan sejati ada dalam kelembutan. Dunia seringkali salah menilai kekuatan. Mereka menyamakannya dengan suara keras, dominasi, atau keberanian tampil di hadapan banyak orang. Tapi jiwa-jiwa terpilih memahami kekuatan dari sisi yang tak terlihat. Mereka tahu bahwa kekuatan sejati tidak selalu tampak dalam bentuk pertahanan diri yang kasar, tapi justru dalam kelembutan yang tidak tergoyahkan. Mereka bisa saja disakiti, tapi tetap memilih memaafkan. Mereka bisa saja dikhianati, tapi tetap tidak membalas dengan cara yang sama. Bukan karena lemah, tapi karena kuat. Kelembutan mereka bukan sekadar sikap, tapi pilihan sadar yang lahir dari pemahaman mendalam akan luka dan kehidupan. Mereka tidak lagi tergesa membalas atau membuktikan sesuatu, karena mereka telah berdamai dengan ketidaksempurnaan dunia. Mereka tidak lagi sibuk menyesuaikan diri agar diterima, karena mereka telah menerima dirinya apa adanya. Jiwa-jiwa ini tidak menempatkan diri lebih tinggi, juga tidak merendahkan. Mereka hanya hadir dengan kesadaran bahwa kehadiran yang tulus sudah cukup untuk memberi makna bagi orang lain. Mereka berjalan dengan tenang meski dalam badai, karena mereka tahu bahwa badai tidak berlangsung selamanya dan kedamaian tidak harus datang dari luar. Mereka mampu duduk dalam kekacauan tapi tetap menjaga pikirannya jernih. Mereka mampu melihat keburukan tapi memilih untuk tidak menyerah pada kegelapan. Itulah kekuatan yang tidak bisa dipelajari dari buku manapun. Kekuatan yang hanya bisa lahir dari proses panjang menyembuhkan diri sendiri tanpa mencemari dunia dengan luka yang mereka bawa. Saat banyak orang bersaing untuk menang, jiwa-jiwa ini justru memberi ruang untuk kalah dengan anggun. Karena mereka tahu bahwa tidak semua kekalahan adalah kegagalan,
Dan tidak semua kemenangan membawa kebahagiaan. Mereka tidak butuh menjadi nomor satu, karena mereka bukan sedang berlomba. Mereka sedang berjalan pulang. Pulang ke dalam dirinya sendiri. Pulang ke tempat di mana hati mereka tidak ditentukan oleh penilaian siapapun. Dan yang paling mengagumkan dari mereka adalah mereka tidak meminta dunia berubah. Mereka sendiri yang berubah. Mereka yang menjadi perbedaan, bukan karena mereka ingin dilihat berbeda, tapi karena mereka tidak mampu lagi hidup dalam kepalsuan. Dan dari sanalah cahaya mereka terpancar, bukan dari kekuatan yang ditunjukkan, tapi dari kelembutan yang tidak pernah padam. Dalam dunia yang bising, mereka memilih menjadi tenang. Dan dalam dunia yang keras, mereka memilih tetap menjadi lembut. Itulah kekuatan yang sesungguhnya. Bab 6. Jalan sunyi yang membawa terang. Tak semua perjalanan harus dilalui ramai-ramai. Bagi jiwa-jiwa terpilih, justru jalan yang sunyi seringkali menjadi jalan yang paling penuh cahaya. Mereka berjalan bukan karena diiringi banyak orang, tetapi karena suara di dalam hati mereka terlalu kuat untuk diabaikan. Mereka tidak memilih kesunyian karena kesepian, tapi karena di sanalah mereka mendengar petunjuk-petunjuk yang tak terdengar saat berada di tengah keramaian. Jalan mereka seringkali membingungkan orang lain. Aneh, tak lazim, bahkan dianggap salah. Tapi mereka terus berjalan, sebab yang mereka ikuti bukan peta buatan manusia, melainkan kompas dari dalam jiwa. Dalam sunyi mereka bertemu dengan banyak hal yang tak semua orang sanggup hadapi. Bayangan masa lalu, ketakutan yang dalam, dan kebimbangan yang menusuk. Tapi justru dari situ, mereka belajar keberanian yang sejati, yakni keberanian untuk tetap setia pada nilai-nilai meski tidak disoraki siapapun. Mereka tidak sedang menanti pengakuan, mereka sedang menepati panggilan. Sunyi bagi mereka bukan pengasingan, tapi pertemuan dengan diri, dengan makna, dengan arah yang perlahan, tapi pasti membawa mereka ke tempat yang tepat. Jiwa terpilih tahu bahwa tidak semua terang datang dari luar. Kadang cahaya yang mereka cari selama ini ternyata menyala dalam diri sendiri. Tapi untuk menemukannya, mereka harus rela menelusuri kegelapan. Mereka harus rela berjalan tanpa lampu sorot, tanpa pemandu, tanpa jaminan apapun. Itulah sebabnya tak semua orang sanggup menyusuri jalan ini. Tapi mereka yang bertahan, perlahan berubah, bukan hanya menjadi lebih kuat, tapi menjadi lebih jernih dalam cara berpikir, dalam cara mencinta, dalam cara melihat hidup. Mereka juga mulai mengerti bahwa mereka tidak sendirian, meski tampaknya sendiri. Dalam setiap langkah sunyi, ada jiwa-jiwa lain yang juga berjalan dalam diam. Mereka tersebar di seluruh penjuru dunia, tidak saling mengenal, tapi saling terhubung dalam frekuensi yang sama. Sama-sama menyimpan luka, sama-sama mencari makna, sama-sama dipanggil untuk sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Dan pada akhirnya, mereka akan bertemu, bukan karena mencari, tapi karena dituntun oleh cahaya yang sama. Jalan sunyi bukan untuk semua orang, tapi bagi jiwa-jiwa terpilih, itu adalah tempat di mana mereka menemukan versi terbaik dari diri mereka. Di sana mereka tidak sekadar hidup, tapi menyala. Bukan untuk membakar, tapi untuk menerangi. Mereka tahu, bahkan satu lilin yang menyala dalam gelap bisa mengubah seluruh ruangan. Dan karena itulah mereka bertahan, meski sendiri, meski sunyi, karena mereka tahu, cahaya sejati tidak pernah membutuhkan keramaian untuk bersinar. Bab 7. Bukan tentang menjadi hebat, tapi menjadi berguna. Jiwa terpilih tidak hidup untuk menjadi tokoh utama dalam cerita siapapun. Mereka tidak haus untuk disebut yang terbaik, terpandai, atau paling berjasa. Mereka hidup bukan untuk menjadi hebat, tapi untuk menjadi berguna. Ada perbedaan besar di antara keduanya. Kehebatan seringkali dibangun di atas ego dan tepuk tangan, sementara kegunaan lahir dari keikhlasan dan kerendahan hati. Jiwa-jiwa ini tahu, apapun yang mereka lakukan, jika tidak memberi manfaat bagi yang lain, maka semuanya hampa. Maka mereka memilih menjadi manfaat, meski tidak selalu terlihat. Mereka bisa saja menyembuhkan hanya dengan mendengarkan, bisa menguatkan hanya dengan hadir, bisa menenangkan hanya dengan memeluk diam. Mereka tidak memerlukan panggung untuk menunjukkan kepedulian, tidak perlu gelar untuk menjadi berguna. Mereka tahu bahwa sebagian tindakan paling mulia
justru terjadi di balik layar, tanpa diketahui siapapun, tanpa dikenang siapa-siapa. Tapi jiwa mereka tenang, karena yang mereka kejar bukan sanjungan, melainkan arti. Bukan peran besar, tapi dampak kecil yang tulus. Dalam dunia yang terlalu sering menyamakan nilai dengan pencapaian, jiwa terpilih hadir sebagai penyeimbang. Mereka mungkin tidak menonjol di mata umum, tapi menjadi rumah bagi banyak hati yang tersesat. Mereka menjadi tempat singgah bagi jiwa-jiwa yang lelah, menjadi pelipur lara tanpa banyak kata. Mereka tahu, terkadang satu pelukan bisa lebih menyelamatkan daripada 1000 nasihat. Mereka tahu, kadang hanya dengan tidak menghakimi, seseorang bisa mulai menyembuhkan dirinya sendiri. Itulah seni menjadi berguna, tanpa merendahkan, tanpa menggurui. Dan karena mereka tidak mengejar pujian, mereka pun tak tergoyahkan oleh celaan. Mereka tidak menilai diri mereka dari penilaian orang lain. Mereka hanya bertanya satu hal pada dirinya sendiri. Apakah aku sudah memberi dengan tulus hari ini? Itu cukup, karena bagi mereka, hidup adalah tentang memberi, bukan memiliki. Tentang memperbaiki yang bisa diperbaiki, bukan mencari kesalahan. Tentang hadir dengan sepenuh hati, bahkan jika dunia terlalu sibuk untuk menyadarinya. Itulah mengapa keberadaan mereka begitu berharga. Mereka mungkin tak punya nama besar, tapi jejak mereka tertinggal dalam hati banyak orang. Mereka mungkin tak dikenang dalam sejarah besar, tapi mereka dikenang dalam detik-detik kehidupan yang paling pribadi. Jiwa-jiwa ini hidup untuk mengisi kekosongan yang tak terlihat oleh dunia. Dan dalam kesederhanaan itulah mereka menjadi bukti bahwa yang paling berarti dalam hidup ini bukan apa yang kita dapatkan, tapi apa yang kita berikan. Bab 8. Mereka tidak mencari takdir, tapi takdir menemukan mereka. Seringkali jiwa-jiwa yang terpilih tidak tahu bahwa mereka sedang dituntun. Mereka tidak memiliki rencana besar, tidak mengatur hidup seperti strategi perang. Mereka hanya berjalan dengan setia, dengan jujur, dengan hati yang terbuka, dan tanpa mereka sadari, semesta pun bergerak mendekat, perlahan mempertemukan mereka dengan peran yang telah lama disiapkan. Mereka tidak mengejar takdir dengan ambisi, karena mereka tahu yang sejati akan menemukan jalannya sendiri. Mereka hanya menjaga langkah tetap benar, dan dari situlah takdir mulai mengungkap wajahnya. Takdir tidak datang seperti kilatan cahaya dari langit. Ia muncul dalam bentuk-bentuk yang tak disangka. Pertemuan yang mengubah arah, kehilangan yang membuka jalan, kegagalan yang menuntun pada misi yang lebih dalam. Jiwa-jiwa ini tidak merasa hebat saat ditunjuk. Justru mereka merasa kerdil. Tapi justru kerendahan hatilah yang membuat mereka pantas dipilih. Karena takdir hanya bisa bekerja melalui mereka yang rela mengosongkan diri dari kepentingan pribadi, agar yang mengalir bukan keinginan, melainkan kehendak yang lebih tinggi. Mereka tidak sibuk menanyakan, apa rencanaku? Tetapi lebih sering bertanya, apa yang hidup ingin aku lakukan hari ini? Jiwa-jiwa ini berserah, bukan menyerah. Mereka tidak pasif, tetapi tidak juga memaksa. Mereka bergerak dengan kepekaan, melangkah dengan keheningan, dan mengikuti arah meski tidak diberi semua jawaban sekaligus. Dalam ketenangan itulah takdir bisa menyusup masuk, bukan sebagai beban, tapi sebagai panggilan yang menggema dari dalam jiwa. Dan mereka menjawab bukan dengan janji, tapi dengan kesetiaan. Takdir sejati bukan tentang menjadi sesuatu, tapi tentang menjadi diri yang sesungguhnya. Jiwa terpilih tidak mengubah dirinya agar sesuai dengan ekspektasi dunia. Sebaliknya, mereka menyelami dirinya untuk mengingat siapa mereka sebelum dunia mulai membentuk topeng-topeng. Dan dalam perjalanan itu mereka menyadari, takdir bukan tentang kemana mereka ingin pergi, tapi tentang kemana jiwa mereka dibutuhkan. Mereka tidak menjadi sesuatu karena ingin, tapi karena mereka memang ditakdirkan untuk hadir pada momen-momen tertentu, untuk jiwa-jiwa tertentu. Dan pada akhirnya, mereka tidak berdiri di puncak dengan rasa bangga. Mereka tetap rendah hati karena mereka tahu, takdir bukanlah mahkota, tapi amanah. Ia bukan tempat bermegah, tapi tempat berserah. Jiwa-jiwa terpilih dipanggil, bukan karena mereka sempurna, tapi karena mereka mau. Mau untuk terus menjadi wadah, menjadi perpanjangan kasih, menjadi suara dari kebaikan yang tak bersuara. Dan saat dunia melihat mereka sebagai beruntung,
Mereka tahu dalam hati bahwa ini bukan soal keberuntungan. Ini adalah panggilan jiwa yang tidak bisa mereka tolak. Bab 9. Ketika jiwa terpilih tidak lagi butuh pengakuan. Pada titik tertentu, jiwa terpilih berhenti berharap untuk dimengerti. Bukan karena mereka putus asa, tapi karena mereka menyadari bahwa pemahaman dari orang lain bukan lagi kebutuhan. Mereka telah menemukan tempat yang lebih dalam untuk bersandar. Keutuhan dalam diri sendiri. Mereka tidak lagi menunggu orang datang untuk memberi validasi, karena mereka telah berdamai dengan jalan sunyi yang mereka pilih. Mereka tahu siapa mereka, dan itu cukup. Pengakuan bukan lagi pencapaian, melainkan godaan yang tak perlu dikejar. Mereka telah lelah dengan perlombaan pujian dan akhirnya menyadari bahwa makna sejati tidak pernah ditemukan di keramaian. Justru ketika mereka belajar melepaskan keinginan untuk terlihat, disitulah cahaya mereka mulai benar-benar tampak. Tanpa sadar mereka menjadi sosok yang dirindukan banyak orang, bukan karena penampilan luar, tapi karena ketenangan yang mereka bawa ke dalam ruangan. Jiwa mereka yang utuh memancarkan daya tarik yang tak bisa dibuat-buat. Mereka tidak lagi butuh menonjol karena keberadaan mereka sudah cukup menyentuh. Pengakuan seringkali menjadi jerat yang halus, membuat seseorang terus ingin membuktikan sesuatu. Tapi jiwa terpilih telah melepaskan itu. Mereka tidak lagi ingin menjadi lebih baik dari siapapun, karena mereka hanya fokus menjadi lebih jujur terhadap dirinya sendiri. Mereka berhenti membandingkan, berhenti bersaing, dan mulai menerima bahwa setiap orang berjalan pada waktunya masing-masing. Dan disitulah mereka menemukan kedamaian, ketika mereka tidak lagi sibuk membuktikan, tapi sibuk menjadi. Mereka pun mulai melihat dunia dengan cara yang berbeda. Bukan lagi dari lensa kebutuhan pribadi, tapi dari pemahaman akan peran. Mereka tahu bahwa tidak semua orang harus menyukai mereka, tidak semua orang akan mengerti niat mereka, dan itu tidak masalah. Karena mereka tidak di sini untuk dicintai semua orang, mereka di sini untuk menyelesaikan sesuatu yang telah dipercayakan kepada mereka oleh kehidupan. Dan itu lebih dari cukup. Jiwa mereka bukan untuk dipamerkan, tapi untuk digunakan sebagai jembatan antara yang terluka dan yang menyembuhkan. Dan pada akhirnya, jiwa-jiwa ini menjadi seperti air, tidak mengumumkan kehadirannya, tapi memberi kehidupan pada semua yang disentuhnya. Mereka tidak berkata, "Lihat aku," tapi kehidupan di sekeliling mereka menjadi bukti bahwa mereka pernah ada. Tanpa sorak, tanpa panggung, tanpa pengakuan. Mereka hanya hadir, dan keberadaan mereka mengubah banyak hal, bahkan tanpa mereka sadari. Bab 10. Akhirnya mereka menjadi takdir itu sendiri. Pada akhirnya, jiwa terpilih tidak lagi berjalan untuk menemukan sesuatu. Mereka menyadari bahwa selama ini merekalah yang sedang dijadikan takdir itu sendiri. Mereka adalah jawaban bagi doa-doa yang tak terdengar. Mereka adalah jembatan yang menghubungkan luka dengan harapan. Mereka adalah pelita yang tak pernah berkoar tentang cahayanya, namun menerangi jalan banyak orang. Mereka tidak lagi bertanya apa tujuan mereka, karena hidup itu sendiri telah menjadi jawaban dari setiap keraguan. Dan ketika mereka berhenti mencari, saat itulah semuanya menjadi jelas, bahwa mereka selama ini sedang dibentuk untuk membawa makna, bukan sekadar peran. Takdir bukanlah sesuatu yang mereka temukan di ujung jalan. Takdir tumbuh bersama setiap langkah yang mereka ambil. Tumbuh dari setiap kesedihan yang mereka rangkul, dari setiap kesendirian yang mereka maknai, dari setiap luka yang tidak mereka sembunyikan. Jiwa-jiwa ini tidak sedang mengejar panggilan besar dari langit. Mereka sedang menjawabnya dalam bentuk paling sederhana, dengan menjadi diri mereka yang paling jujur, paling tulus, dan paling sadar. Dan dalam kesadaran itu mereka menjadi wujud dari takdir itu sendiri, tanpa hiasan, tanpa klaim, tanpa sorakan. Mereka hidup tidak untuk dikenang, tetapi untuk meninggalkan getar. Jiwa mereka akan tetap hidup dalam keputusan-keputusan kecil yang mengubah orang lain, dalam ketenangan yang mereka bagikan, dalam pelukan yang menyelamatkan seseorang dari keputusasaan. Mereka tidak menuliskan sejarah di atas kertas, tapi di dalam hati manusia. Dan itu jauh lebih abadi, karena apa yang ditulis dalam hati takkan pernah hilang meski waktu berlalu. Dan jika suatu hari mereka pergi, dunia mungkin tidak mengadakan perayaan, tapi akan ada orang-orang yang diam-diam menunduk, menangis pelan, dan berkata dalam hatinya,
Aku pernah bertemu seseorang yang membuatku percaya lagi akan kebaikan hidup. Itulah tanda bahwa jiwa itu telah menjalani takdirnya dengan sempurna. Bukan dengan kemegahan, tapi dengan kedalaman. Bukan dengan sorotan, tapi dengan cahaya batin yang menyentuh tanpa harus dikenal. Jika kamu mendengarkan hingga sejauh ini, maka mungkin hatimu telah memberi isyarat bahwa kamu bukan sekadar penonton, melainkan bagian dari cerita itu sendiri. Jalanmu mungkin sunyi, langkahmu mungkin tak disorot, namun percayalah, semesta tidak pernah keliru memilih siapa yang ia tugaskan. Dan tugasmu tidak membutuhkan pengakuan, karena ia akan tetap menyala meski tak terlihat oleh siapapun. Teruslah berjalan dengan tenang, dengan hati yang jujur, dan jiwa yang tidak lagi menuntut apapun dari dunia. Sebab mereka yang tidak mengejar sorotan justru membawa terang yang sesungguhnya. Terima kasih telah hadir dalam perjalanan ini. Jika video ini menyentuh hatimu walau sedikit, tinggalkan jejak di kolom komentar. Bagikan kisah atau perasaanmu, karena mungkin ada jiwa lain yang sedang mencari cahaya dan menemukan cahayanya melalui ceritamu.